Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keagungan kepada kita sebagai seorang muslim. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Qul huwa naba'un azim. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, Al-Qur'an itu adalah berita besar. Al-Qur'an itu adalah ilmunya ilmu. Antum anhu mu'ridun, yang kamu berpaling darinya. Jadi Al-Quran itu adalah berita besar yang kamu berpaling darinya, kata Allah. Maka naliya min ilmi bil malail a'la iz yahtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang malaikat itu ketika mereka bantah-bantahan. Iyuha ilayya illa annama ana nathirum mubin. Yang diwahyukan kepadaku bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Jadi Nabi Muhammad ini tidak mengetahui seluk-beluk kejadian apa yang terjadi di alam malaikat. Ya, ketika para malaikat bantah-bantahan dengan pencipta langit dan bumi, seketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah berfirman, dan firman-Nya itu diberitakan kepada Nabi Muhammad. Rabbuk lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin. Isqala rabbuk, kata Allah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila aku Allah telah menyempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka apa perintah Allah kemudian? Faqa'u lahu sajidin. Maka kalian semuanya tunduklah kamu, bersujudlah menghormat kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Jadi penyesat itu cenderung melarang kita untuk bersujud kepada pencipta. Nabi Adam alaihissalam disuruh sujud, tunduk, berserah diri kepada perintah. Jangan kau makan buah ini. Iblis datang, makan, kata iblis. Nabi Musa alaihissalam datang mengajarkan kepada kaumnya untuk tunduk, berserah diri. Jangan kau lakukan ini haram, ini halal, ini yang bisa kamu lakukan. Iblis datang mengajarkan, ini tidak ada yang halal, haram, semuanya halal. Begitu Nabi Isa alaihissalam diutus, kemudian Yesus diutus, kemudian yang tadinya Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan perintah, meskipun yang paling terkecil dalam hukum Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Iblis datang lagi-lagi melawan semua itu. Oleh karena itu hari ini kita dipertemukan dengan saudara Kristen yang gagah berani mengaku sebagai anak-anak Tuhan, mengaku sebagai ahli waris surga, mengaku sebagai orang yang tidak terkena celah. Manusia-manusia yang mengatakan diri mereka sebagai pewaris jannah, begitu mati tidak ada siksaan kubur, langsung melayang tanpa paspor ke surga katanya. Berhadapan dengan kita, tentu kita minta pertanggungjawaban untuk menjelaskan kaidah-kaidah kekristenan ini. Kenapa? Karena Kristen diajarkan melalui amanat agung untuk mengkristenkan semua manusia yang ada di atas muka bumi tanpa terkecuali, termasuk umat Islam. Maka mereka lah yang harus punya kewajiban menjelaskan kepada kita, wahai saudaraku Kristen, kenapa engkau tidak sujud kepada pencipta langit dan bumi, tetapi kamu mengaku sebagai anak-anak pencipta langit dan bumi? Ini perlu, karena sifat daripada penyesat itu selalu menjual obat kuping. Apa obat kuping itu? Janji-janji semu. Apa obat kuping itu? Selalu mengajarkan sesuatu yang sifatnya tahayul, khurafat, halusinasi, sesuatu yang tidak berdasar terhadap wahyu ilahi, hanya berdasarkan tanggapan-tanggapan dan pemahaman-pemahaman kepercayaan. Nah, oleh karena itu kita minta kepada saudara-saudara kita Kristen, karena Bang Suma dan tim menemukan beberapa poin yang sangat-sangat signifikan. Rupa-rupanya penyesat itu nyata adalah saudara-saudara kita Kristen berdasarkan Bible. Ini dugaan. Maka mereka lah harus menjelaskan. Contoh, ketika tertulis di dalam kitab mereka nih, di dalam
pengajaran awal, Yohanes 13. Tepatnya di nomor 19. Kata Yesus begini, "Aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia." Jadi dua kata ini, akulah Dia, inilah yang akan kita kupas. Ternyata kata Yesus, penyesat itu mengaku akulah Dia. Ada hal yang menarik teman-teman sekalian, ketika kita melakukan pendalaman materi di dalam Yohanes 18 pada saat penangkapan. Ingat, kata Yesus, penyesat itu berkata, akulah Dia. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Dia. Saya ulang lagi, Lukas 21 nomor 8, penyesat akan datang dan penyesat itu berkata, akulah Dia. Mari kita masuk ke dalam ranah dalil. Yohanes 18 kita mulai dari data nomor 5. Siapakah yang engkau cari? Maka Yudas dan tim mengatakan, kami mencari Yesus dari Nazaret. Kata orang tersebut, akulah Dia. Saya ulang sekali lagi teman-teman sekalian supaya dipahami, karena memang belajar Bible itu untuk kita cari isinya, itu kita harus masuk ke dalam original teks kata per kata. Jadi kita harus memahami ini secara primer, bukan hanya mentafsir belaka, tetapi memang betul-betul kita harus mendalami. Saya ulang lagi, kata Yesus, penyesat itu ketika datang mengaku, titik 2, akulah Dia. Jadi dua kata ini akan diucapkan sang penyesat. Awal mula penangkapan oknum yang dikira Yesus, itu diawali dengan ucapan, akulah Dia. Ketika Yudas dan teman-temannya datang kemudian menemukan Yesus, ditanyai oleh oknum, siapa yang engkau cari? Mereka menjawab, kami mencari Yesus dari Nazaret. Orang ini mengaku, akulah Dia. Nah, kalau kita masuk di dalam original teksnya sahabat-sahabat sekalian, di Yohanes 18 nomor 5 itu, terjemahannya yang ada, kita lihat di terjemahan lain ya. Di situ dikatakan begini, akulah Dia, titik, Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Nah, kalau kita melihat dalam original teksnya, catatan Yohanes 18 nomor 5 itu tertulis ego emi Yudas. Apa maksudnya ego emi Yudas? Ada yang tahu? Aku juga Yudas. Adalah Yudas. Akulah Yudas, nggak ada juganya. Jangan ditambahin nanti kayak lain. Jadi di situ dikatakan ego emi Yudas, akulah Yudas. Itu terjemahannya. Nanti teman-teman Kristen yang menjelaskan kepada kita. Jadi jelas dikatakan bahwasanya nomor 6-nya di data Yohanes 18, ketika ia berkata kepada mereka akulah Dia, maka mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Jadi oknum ini mengatakan akulah Dia, orang-orang tentara Romawi tiba-tiba mundur dan jatuh ke tanah. Pertanyaan saya, kenapa dia harus jatuh? Dan kenapa dia harus mundur? Ada apa? Hanya gara-gara orang itu berkata akulah Dia, tiba-tiba mereka terjatuh. Berarti ada sesuatu yang terjadi, ada kejadian dahsyat di kejadian tersebut yang tidak diceritakan di Bible. Bunda Rahma datang kepada saya, siapa yang Bunda cari? Kalau Bunda Rahma bertemu dengan Bang Suma, pasti Bunda Rahma akan mengatakan, iya tabe dah yang kita yang ku cari. Maksudnya Anda yang saya cari. Tapi Bunda Rahma berkata kepada saya mencari Bang Suma dari Makassar. Loh, seakan-akan Bunda Rahma tidak kenal saya gitu loh. Bunda Rahma kan kenal. Ketika saya bertanya, Bunda Rahma cari siapa? Bunda Rahma harusnya bilang, kita Bang. Abang lah yang aku cari. Oh silakan Bunda Rahma. Tapi Bunda Rahma mengatakan, aku mencari Bang Suma dari Makassar. Kok kita jadi kayak asing Bunda Rahma?
Apa yang terjadi? Bunda Rahma tiba-tiba jatuh, tersungkur ketika mendengarkan saya mengatakan akulah dia. Nah, Yesus mengatakan penyesat itu tandanya ketika datang mengaku akulah dia. Nomor 7-nya dikatakan, diulang lagi, maka ia bertanya pula sekali lagi, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Nah, lalu kemudian Yohanes 18 nomor 8 ini mengatakan, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. 2 kali diulang. Akulah dia sampai 2 kali. Jika aku yang engkau cari, maka biarkanlah mereka pergi. Jadi dilakukanlah penangkapan terhadap oknum tersebut yang mengaku akulah dia. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya.